A very good morning, all of you. Today I'm here at Göttingen University. I'm attending the iconic 2024. This is, I think, the next iconic since we have not had any iconic after COVID. I'm very glad to be here today. Saya Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Good day, selamat siang. My name is David Tanto. I attend the iconic conference as a representative of the BMZ, that is the Federal German Ministry for Economic Cooperation and Development. I traveled here from Bonn yesterday and I will attend the conference the entire day today. It's a great topic of environment and low carbon economy, which is very much in line with global agenda. Ya, tadi sesi ministerial talk-nya kalau menurut saya itu sangat tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Karena pada saat ini kita memang sedang menghadapi banyak tantangan untuk memastikan agenda-agenda pengendalian perubahan iklim, baik itu mitigasi maupun adaptasi, bisa diimplementasikan. Karena kunci keberhasilannya adalah implementasi. Dan tadi yang dibahas adalah yang terkait dengan pendanaan perubahan iklim dan juga kerjasama. Tadi ada beberapa hal, tadi juga saya menyampaikan tantangannya dan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Tadi menarik juga Pak David dari BMZ menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jerman, terutama kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman. Dan itu menurut saya sangat berarti. Karena di dalam target pengurangan emisi gas rumah kaca kita memang menyatakan bahwa target kita akan kita tingkatkan sampai 43,2% pengurangan emisi gas rumah kacanya di tahun 2030 apabila mendapat dukungan internasional atau kerjasama. Jadi ini sangat berarti. Dan saya melihat di situ ada kesempatan juga untuk memperkuat, untuk meningkatkan kerjasama yang saat ini sudah ada. Dari Pak Dubes Hafaz tadi, Pak Dubes Indonesia untuk Jerman juga tadi disebutkan beberapa hal yang menurut saya ini inspiratif dan termasuk juga menantang kita gitu ya. Karena kita memang perlu untuk lakukan advokasi dan diplomasi yang lebih untuk mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi negara-negara seperti negara Indonesia, negara berkembang, apalagi tadi disebutkan kita sebagai negara middle income, itu saat ini kita memang punya keterbatasan untuk mengakses dana-dana yang dalam tanda kutip lebih murah, seperti dana hibah. Jadi dana hibah yang kita punya saat ini sangat terbatas dari pemerintah Jerman antara lainnya, dari Global Environmental Facilities. Tapi sebetulnya di dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim, kita masih memerlukan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah melakukan kondisi pemungkin atau enabling condition. Untuk enabling condition ini kita tidak bisa gunakan dana-dana komersial ya, karena ini kan tidak profit oriented atau cost recovery. Jadi kita tetap membutuhkan dana-dana hibah atau kerjasama yang sifatnya bukan pinjaman gitu ya. Jadi tadi menarik sesinya dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti dalam policy brief atau rekomendasi kebijakan dari Iconic 2024. I think one major point which came up at the beginning was the shared responsibilities. To be quite frank, there was not 100% agreement on who is exactly responsible for what. But as I said in my final statement, I do believe, the solution or the answer can only be cooperation, economic cooperation, cooperation for development. And that's what we are doing with Indonesia. And I was also very glad to learn. And I think that was not one individual point, like one single point during the ministerial talks, but it was like it came up again and again, is also the initiative that Indonesia is taking to protect the global climate. And that's, of course, one thing we can build upon in our cooperation. So I was very glad to hear that the feeling of responsibility is there, and so it's like a shared responsibility, and it needs cooperation to overcome these challenges. And I think that's a point we could all agree on, and we did agree on that one, so that was great.
I think this is a very interesting one because it's organized in Göttingen University, one of the universities that has a very long cooperations with Indonesia, and also because Göttingen University has a very good program on sustainability, on low carbon matters. So I think this is a very, very good timing, number one, a very good locations, and the event itself, I hope it will give us new knowledge, new insights, and as well as recommendations. Ya, yang unik adalah ini merupakan kegiatan yang dari, oleh, dan untuk pelajar. Dan kalau saya melihat sosok pelajar ini kan adalah representasi dari generasi muda. Dan ini menjadi bagian juga dari kebijakan pengendalian perubahan iklim. Karena kita berkomitmen bahwa apa yang kita lakukan dalam konteks pengendalian perubahan iklim ini harus inklusif. Semua kelompok masyarakat ikut di dalamnya, termasuk anak-anak muda. Anak-anak muda ini akan menjadi pemimpin masa depan dan bahkan mereka sudah menjadi pemimpin untuk kelompoknya di saat ini. Jadi ini yang sebetulnya menjadi unik kalau menurut saya. Biasanya konferensi ini digagas oleh pemerintah atau pure akademisi yang bicaranya science gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini inisiatifnya, desain topiknya, pemilihan narasumbernya, pembicara-pembicaranya oleh teman-teman pelajar, ini membawa harapan bahwa mereka pelajar-pelajar ini yang nanti akan jadi pemimpin sudah tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka sudah mulai, bukan hanya tahu, tapi mereka sudah mulai melakukan aksi itu. Mudah-mudahan aksi ini akan terus berkembang menjadi aksi-aksi yang lain, karena kita butuh aksi lain selain konferensi kan. Biasanya yang penting untuk sebuah penyelenggaraan konferensi adalah tindak lanjutnya. Jadi ini tantangan juga buat teman-teman pelajar Indonesia, PPI Jerman khususnya, bagaimana menindaklanjuti hal-hal baik yang sudah dibahas atau disepakati dalam Iconic 2024. Benar, jadi bukan cuma gagasan tapi implementasinya juga. Karena yang penting adalah action. Jadi walk the talk itu menjadi penting. Walaupun diskusi penting, tapi melaksanakan hal-hal yang sudah kita bahas itu lebih penting dan lebih bermakna. Yeah, it's been a while since I've been to a lot of conferences as a civil servant. I mean, I started out as a researcher myself, actually in Asia, like in the region, the National University of Singapore. However, I do think it's a really very good event, and yeah, I also did live for years in Indonesia, and I mean, what you did, maybe that's a bit small talk level now, but the opening with the West Java dance from Cirebon, that was also interesting to me, and it really like brought me back to my time in Indonesia, which is such a like welcoming and very like cultured country. So and then how you put up the whole setting inside the German Hörsaal, the lecture theater, which sometimes a bit, you know, all this concrete architecture, you made it like a living room, like a Ruang Tigal. You know how to make people feel comfortable, to feel at ease, you know, like Rasa Senang, and that's what you did. So, and I think that also contributed to the great atmosphere. The biggest challenge of conference is to follow it up, and I think having a good recommendation that will be follow up, I think is a good plan, I would say. So we really are looking forward to this type of recommendations, and if needed, then the government could also push this idea that come from Iconic 2024 to be materials in the future. Okay, thank you. All right. That's it. Thank you. Thank you. Ya, kalau kita lihat dari jadwal semuanya, dari 3 hari Iconic ini, menurut saya Iconic 2024 ini bisa memperkuat pesan-pesan. Pesan-pesan sebetulnya banyak. Pertama, kepada generasi muda. Ya, generasi muda, penyadartahuan, kemudian edukasi tentang atau literasi tentang perubahan iklim dan semua tantangannya, ini mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman. Karena dengan kita paham, kita bisa bikin strategi yang lebih baik, gitu ya. Yang kedua, pesan ini bisa kemudian diekskalasi kepada negara-negara lain untuk dalam tanda kutip mencontoh Indonesia.
Mencontoh dalam arti yang baik dicontoh, yang belum atau yang masih perlu diperbaiki ya mungkin perlu ditinggalkan gitu. Ini sejalan dengan spirit Indonesia leading by examples. Apa yang dilakukan Indonesia dalam komitmen-komitmennya, dan kita juga berkomitmen bahwa pada setiap pembahasan atau pada setiap fora, kita tidak datang dengan empty hand, kita tidak datang dengan kosong atau kita hanya datang dengan narasi-narasi saja, tapi kita datang dengan membawa contoh. Tadi kami memberi contoh apa yang sudah dilakukan Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi oleh negara-negara lain, bagi negara-negara lain, bagi kelompok-kelompok lainnya yang juga perlu melakukan upaya-upaya yang sama. Karena tadi saya mengatakan kita butuh solidarity, kita butuh kemitraan, kita butuh kerjasama, kita butuh kolaborasi untuk bisa menjawab tantangan perubahan iklim yang ada sekarang. Yeah, I mean, maybe for everyone and also including Germany, the topic which I mentioned earlier, like the shared responsibilities, and that also there's so much thought of other middle-income countries like Indonesia, emerging nations of Indonesia, also about climate change, because the whole agenda now in Germany also is a little bit under scrutiny. You know, some people feel overwhelmed, and there is like storytelling, but which is wrong. You know that, okay, us like the Germans or the Europeans, we do everything for the climate. We have all these high taxes, we have all these laws to follow, all these curfews, and other countries don't do enough. So I'm really glad that this conference also is like a counter narrative to that story. It shows that Indonesia and the global South does take on responsibility, gives it a lot of thought, start implementing finance schemes, asking for bonds and not only asking for grants. And I mean, so many initiatives we have seen. I mean, it's your government, your DG from your environment ministry, which traveled here to attend, you know. So I think that's a great story to share. And that's also what I said, excuse me, in my, the final thought just now inside the lecture theater. I mean, that's the spirit of cooperation. You know, we need to cooperate to solve the issues together. So once again, thank you very much, and congratulations of ICONIC 2024.